Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 1 Juni 2023. Kita mengawali bulan Juni dengan penuh pengharapan dan syukur. Hari ini adalah hari libur nasional karena kita merayakan hari lahirnya Pancasila yang menjadi dasar bagi kita berbangsa. Gereja merayakan juga hari ini peringatan wajib Santo Justinus Martir. Justinus lahir sekitar abad kedua di Nablus, Samaria. Ia lahir dari keturunan keluarga pagan yang masih menyembah dewa-dewi. Suatu hari, Justinus mendengar sebuah orasi dari seorang pria tua di dekat plaza. Inilah awal Justinus mengenal Yesus hingga akhirnya ia memberikan diri untuk dibaptis. Justinus banyak menulis refleksi-refleksi iman dan dijadikan buku. Hingga hari ini, tulisan-tulisan Justinus masih aktual dan menjadi referensi kekayaan dalam kasanah ajaran gereja. Justinus menuliskan refleksinya perihal Ekaristi yang dituangkan dalam karyanya yang berjudul Dialog. Ia menggambarkan bahwa dalam perayaan Ekaristi adalah sebuah perjamuan ilahi karena Kristus sendiri yang sungguh hadir di dalamnya. Dalam Ekaristi, persekutuan umat beriman dikuatkan dan diutus untuk bersaksi akan kebenaran. Justinus wafat sebagai martir pada tahun 165. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah cahaya dunia, barang siapa mengikuti aku, hidup dalam cahaya abadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong mengikutinya, duduk di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada dua penyanyi papan atas yang pasti namanya tidak asing di telinga kita. Yang pertama adalah Stevie Wonder yang bernyanyi I just call to say I love you. I just call to say how much I care. Dan yang kedua namanya adalah Andrea Bocelli, bukan Bocengli ya. Mereka sama-sama tunanetra, nggak bisa baca partitur. Namun keduanya adalah penyanyi yang dikenal karena suara emasnya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang mukjizat penyembuhan Yesus kepada Bartimeus yang buta. Dari kisah ini menarik sekali untuk kita renungkan figur Bartimeus, anak dari Timeus. Kebutaan Bartimeus tidak menghalangi dirinya untuk melihat Yesus yang sejati. Ini luar biasa. Buta
namun ia mampu untuk melihat Yesus yang sejati. Sedangkan orang banyak yang matanya melihat tetapi tidak mampu untuk melihat kesejatian diri Yesus. Malah mereka berupaya menghalang-halangi Bartimeus untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus. Bartimeus yang mendengar Yesus lewat, berjuang untuk mendekati Yesus walaupun dirinya dihalang-halangi oleh banyak orang. Malah dirinya berupaya dengan berteriak dengan harapan Yesus mendengarnya. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Inilah pengakuan iman dari seorang buta tetapi mampu melihat bahwa Yesus sungguh adalah Mesias yang diurapi Allah, anak dari keturunan Daud, sebagaimana yang dinubuatkan. Bartimeus berharap Yesus mendengarnya dan mengabulkan permohonannya, dan sungguh Yesus mendengar suara Bartimeus dan mengabulkan permohonannya. Ia bersabda, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Iman inilah yang menyembuhkan Bartimeus hingga akhirnya ia mengikuti Yesus. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, kisah penyembuhan Bartimeus merupakan kisah panggilan untuk mengalami dan mengikuti Tuhan. Terkadang dalam hidup kita terlalu banyak membuat alasan, sibuklah, gak ada waktulah, enggan, malas, atau karena kesombongan kita sendiri, kita malas untuk mengikuti Tuhan. Mari, jangan lagi bersikap buta atas segala kebaikan Tuhan yang telah kita alami. Kita syukuri hidup ini dengan kita mau menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang sejati. Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.